Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong, kita masih di Islam itu Indah. Pagi hari ini kita sedang membahas tema bukan harta, tapi ini yang buat hidup kita tenang. Apa? Minta tepuk tangannya untuk kita belajar pagi hari ini. Semangat belajar, tepuk tangan sekali lagi. Boleh lihat senyumnya? Senyumnya, Masya Allah, pancarkan kebahagiaan ya. Masya Allah, tabarakallah. Tapi bagaimana dengan mereka? Seorang anak Palestina kehilangan ayah dan adiknya. Ini dia tayangannya, silakan. Bersyukur dulu dengan apa yang kita jalani sekarang seperti kata Ustadz Maulana. Lalu doakan saudara-saudara kita. Lantas apakah itu membuat hidup kita jadi lebih tenang? Tadi kita bicara mengenai bukan harta ya Ustazah Lulung ya. Tapi bagaimana dengan kalau kita melihat senyum anak-anak kita, orang tua kita berkumpul bersama mereka. Apakah itu yang membuat hidup kita jadi lebih tenang Ustazah Lulung? Bisa jadi. Silakan Ustazah. Mohon izin Kak Soni, Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan jemaah semua yang CCM cantik-cantik manja. Jemaah alhamdulillah. Jadi dari tayangan tadi ya kita kan kadang sebagai seorang ibu suka merasa gak bersyukur. Ini anak kalau ditanya judes banget sih. Ini anak kalau diajak ngomong ya gak ngelihat ke kita. Kenapa sih? Sehingga kita kurang bahagia. Kurang kita bersyukur. Tapi pemirsa ketika kita anak-anak kita bisa tersenyum. Kalau kita tanya dia jawab dengan santun. Tuh kayak kita senang banget. Bener gak Bu? Pemirsa bener gak kalau misalnya anaknya itu gak judes seneng gak? Nah jadi pemirsa kalau tadi dinyatakan ya bahwasanya benar nggak harta itu nggak menjamin kebahagiaan kita. Bahkan senyuman orang tua kita, senyuman anak ketika kita berkumpul ya jodoh hal yang bikin kita tuh tenang. Bener banget. Karena apa? Buat apa misalnya maaf nih cara nih lagi dicara. Kita punya anak misalnya ngasih sesuatu ke kita dengan cara ngelempar. Nih kesel nggak? Tapi kalau mah nih, nah kan kita senang tuh. Maka di dalam hadis Rasulullah telah bersabda pemirsa. Barang siapa di antara kalian mendapatkan rasa aman di rumahnya, pada dirinya, pada keluarganya, pada masyarakatnya, ya kan? Dan diberikan kesehatan badannya dan memiliki makanan pokok pada hari itu di rumahnya. Jadi dia badan sehat, tetangga nggak julid, ya kan? Bener gak sih? Tetangga nggak rese, anak juga nggak rese, ya kan? Bahkan diri kita juga alhamdulillah sehat. Nah juga punya makanan pokok pada hari itu. Di rumahnya nih seakan-akan dunia telah terkumpul pada diri kita. Bayangin anak tersenyum, suami tersenyum. Kita capek masak, kita capek apapun gak akan bisa mengalahkan capeknya kita kalau mereka tersenyum. Jadi dari video tadi, tayangan tadi kita ini ya harus banyak bersyukur. Bagaimana ya namanya anak-anak tadi masih kecil, dizolimi, direnggut kebahagiaannya, nangis. Walaupun pasti Allah janjikan surga untuk mereka. Am hasibatum antarul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum masathumul ba'sa wadharra. Kamu pikir kamu masuk surga segampang itu? Hello. Hello. Kita ini baru disuruh yang namanya sholat subuh kadang-kadang berantem dulu sama anak. Benar nggak pemirsa? Kadang kita berantem dulu, pasang bukan berantem, berdebat. Tapi ini ya Allah tayangan tadi membuat kita sadar ya bahwa ternyata senyum itu sangat sulit untuk dirafah. Tapi kita masih bisa tersenyum. Jadi ketika dinyatakan oleh Allah, kamu pikir kamu masuk surga gampang. Walama ya'tikum belum datang kepada kalian. Masatul ba'sa wadoro belum datang kepada kalian penderitaan. Ba'sa wadoro, ba'sa derita dari luar. Diserang, diiniin, sampai boro-boro ketawa. Yang ada nangis tiap hari. Doro, yaitu apa? Musibah dalam diri sendiri. Ya kan? Yang menimpa orang-orang terdahulu. Rasulullah, para sahabat, istri-istri Nabi, kita ya kan. Ya Allah kita dikasih cobaan yang namanya anak mungkin gak senyum, udah sedih sepanjang hari. Kenapa sih Bu bete banget? Anak saya kalau ngejawab apa gitu. Jangan sampai kita punya anak seperti ibu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak kita, pasangan kita tersenyum pada kita. Karena senyum adalah ibadah.
Jadi kalau aku pun ngeliat Kak Sony nggak tersenyum, aku juga sedih. Ngeliat ibu-ibu nggak tersenyum. Sedih. Nih, senyumnya karena ngantuk, apa karena memang nggak mau senyum? Pemirsa, ya jadi apapun yang kita hadapi, orang-orang terdahulu juga mengalaminya. Rasulullah. Hatta zulzilu sampai hatinya goncang, galau ya Allah. Bahkan Rasulullah menyatakan mata Nasrullah. Orang beriman mengatakan mata Nasrullah. Kapan Allah tolongin? Kapan Allah tolongin? Saudara-saudara kita yang sedang menderita. Kapan? Kapan insya Allah sebentar lagi ya. Amin, Amin. amin, Jadi amin, sedihnya amin. anak-anak kita sedihnya kita. Sedihnya Bahagianya kita. anak-anak kita bahagianya kita. Masya Allah. Bahagianya Kak Faris, bahagianya Kak Sony. Tepuk tangan dong buat kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Lulung. Maniji. Makanya sebagai orang tua kita bahagiain anak-anak kita ya insya Allah ya. Amin. Dengan cara terbaik yang kita punya. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah datang dari mana tadi? Cilacap. Kalau gitu aku kasih kesempatan buat nanya ya. Oke, yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Wah, ada yang 2 tangan. Oh, yang ini dulu deh. Siapa? Ibu aja. Kalau begitu, silakan berdiri. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Samsiah Mansur dari Kecamatan Diluhur, Kabupaten Cilacap. Mau bertanya kepada Ustadz Maulana, Pak Ustadz. Boleh. Apakah dengan lingkungan yang aman dan juga memiliki tetangga yang rukun menjadikan kunci ketenangan hidup kita dibanding kita memiliki harta yang cukup banyak? Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Ibu. Ibu curhat ya tetangganya nggak rukun ya? Enggak dong. Pengen tahu aja ya? Ingin tahu ya. Masya Allah, terima kasih Ibu sudah bertanya. Ustadz Maulana silakan dijawab Iya. Ustadz. Makasih banyak Ibu Mansur yang luar biasa. Iya, Iya benar sih, iya benar. Istrinya Pak Mansur. Ah iya, istrinya Bapak Mansur benar. Iya benar. Iya benar. Benar. Iji Bunda Lulung dan Ustaz Sams. Dan buat semuanya, saya sampaikan kepada kita semua, yuk lihat kekayaan yang luar biasa yang kita rasakan adalah mau merasakan ketenangan, Mau dong. harta, rezeki, karunia, tentram. Ketenangan ini mahal ini. Ketenangan itu di atas daripada harta. Ketenangan itu di atas daripada rezeki. Ketenangan itu di atas dari karunia. Berarti tinggi banget itu ketenangan. Salamun hiya tamat lail fajar, damai. Maka kita akan mendapatkan ketenangan tidak jauh-jauh. Mau tahu dari mana? Mau. Dari tetangga. 1, 2, 3. Tetangga. Apa yang kita dapatkan dari tetangga? 1, rasa aman. Betapa enaknya kalau punya tetangga yang baik. Betul tidak? Motor di luar, sepeda di luar, rumah tidak dikunci, aman. Karena tetangganya baik. Tapi kalau tetangganya buruk, meskipun dikunci, hilang apa-apa. Karena tetangganya buruk. Maka ketenangan yang terbaik adalah ketika memiliki tetangga yang memberi keamanan. Apalagi tetangga yang senantiasa ringan tangan. Tahu nggak ringan tangan? Tahu dong. Apa? Suka menolong. Iya. Tidak dimintai dia datang. Ada suara berisik dia datang. Apa yang saya bisa bantu? Tanpa dimintai. Satu lagi jamaah. Iya. Tetangga yang memberikan kita kemuliaan, penghargaan, menghargai kita. Jangan berisik, lagi sakit. Masya Allah, tepuk tangan dong semuanya kayak gitu ya. Amin, terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Ibu Mansur terjawab ya. Jangan ganggu Ibu Mansur mau hidup tenang. Bu Mansur ada solusi, mau nggak? Apa? Kalau ada masalah rumah tangga, tetangga, mau tahu? Mau. Lapor ke Pak RT. Cara paling jitu dan cepat ya, Masya Allah. Ibu senyum-senyum aja, nanya kali Ibu. Boleh ya? Nanya ya, silakan berdiri Bu. Siapa namanya? Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Untari Susilowati dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Kecamatan Dayi Luhur Cilacap. Mau bertanya ke Ustadz Sam.
Bu, lagi dikejar tagihan apa gimana? Cepet amat ngomongnya Bu. Saya aja nggak dengar nama ibu siapa. Mumpung Ulangi ya. inget katanya. Mumpung ingat. Ulangi ya. Iya. Perkenalkan saya Untari Susilowati. Oh iya. Dari Kecamatan Dayiluhur Cilacap. Ya. Mau bertanya ke Ustadz Sam. Nah boleh, mau nanya apa? Siap, Ibu Un. Apakah dengan sering bersedekah itu secara tidak langsung akan mengubah kita yang selama ini banyak masalah bisa menjadi tenang ya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah bertanya, nanti dijawab sama Ustaz Sam ya. Gimana jawabannya kita sama-sama lihat saya sekarang. Ustaz Sam langsung aja Ustaz. Oke, sekarang kita baca dulu Al-Quran ayat surah Al-Imran ayat 92 gitu ya. Baik Ustaz, Oh, silakan, kita Ustaz. denger jamaahnya. Gak usah, ikut-ikutan. Panjang. Baik, sudah tabe guruku Ustaz Maulana, Ustaz Lulu, Mas Soni, serta seluruh jamaah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran surah Ali Imran ayat 92. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Engkau tidak akan pernah mencapai pulau kebahagiaan sebelum engkau mengeluarkan, menginfakkan apa yang kamu cintai. Maka kalau dikatakan apakah dengan bersedekah itu membuat hati menjadi tenang? Tentu saja, karena ini janji Allah di dalam Al-Qur'an. Bisa kita lihat lebih bahagia orang yang memberi dibandingkan orang yang menerima. Mungkin ibu kalau ada rezeki tiba-tiba bikin syukuran ketika ibu berbagi kepada tetangga atau misalnya anak yatim atau misalnya fakir miskin, itu kebahagiaannya subhanallah, kebahagiaan rohani, kebahagiaan spiritual yang dirasakan oleh seseorang. Bahkan dikatakan sebagai contoh ada seorang ibu yang sedang berlari mengejar anaknya keluar rumah. Dia lari, anaknya lari, dia kejar juga subhanallah. Tiba-tiba anaknya capek lari, pulang dia ke rumahnya, ibunya juga capek ngos-ngosan. Ketika ibunya ngambil air mau minum, tiba-tiba anaknya minta, "Mama saya dulu, saya haus." Ibu ngasih kepada anak, itu lebih melegakan hausnya ibu dibandingkan melegakan hausnya sang anak. Kenapa? Itulah makna kebahagiaan dalam berbagi. Kemudian yang kedua, dalil daripada baginda Nabi SAW dalam sebuah riwayat, qala Hasan radhiyallahu anhu warda, beliau mengatakan qala Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah." Hiasi hartamu dengan zakat. Orang kalau udah zakat tenangnya luar biasa, Masya Allah. Kenapa? Zakat yang 2,5% akan menjaga yang harta 100%. Maka dikatakan hassinu amwalakum bizzakah. Hiasilah hartamu dengan zakat. Wadawu mardhakum bisadaqah. Dan sembuhkanlah sakitmu dengan sedekah. Orang mana yang bisa tenang kalau dia punya penyakit? Sakit itu membuat seseorang tidak tenang, tapi dengan sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Maka ada kisah ulama di kampung kami di Sulawesi Selatan. Ketika dijenguk oleh muridnya, oleh santrinya, dikasih amplop sama santrinya. Ini tabe puang. Pas dikasih sama santrinya, beliau katakan ambil itu kembali saya terima. Lalu ditambahin sama kiainya. Ditanyakan, saya lah yang harus kasih kepadamu wahai guru. Kata gurunya, kamu tidak tahu hadis Nabi. Kata Nabi, sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Nah terima ini, saya sedekah supaya Allah sembuhkan sakit saya. Tuh, maka ketenangan itu datang ketika kita bersedekah. Kemudian Nabi SAW sambung lagi, wastaqbilu, dan dahuluilah daripada bala itu dengan doa. Jadi zakat, sedekah, doa itu semualah yang membuat diri kita menjadi tenang. Tenang hati ini karena hartanya sudah dibersihkan. Tenang hati ini karena jiwanya sudah dibersihkan dari penyakit-penyakit. Baik penyakit fisik ataupun penyakit hati. Dengan cara apa? Dengan cara bersedekah. Sedekah tidak mesti uang. Sedekah itu senyuman, sedekah itu bantuan, sedekah itu kita membuat wajah berseri di hadapan saudara kita. Dan itu semua yang membuat hati menjadi tenang. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Ustaz Syam. Ada nggak orang dimusuhin karena dermawan? Enggak. Pasti tetangganya jadi baik. Iya. Dia rajin sedekah. Nah tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Rajin bersedekah ya semuanya ya. Insya Allah ibu juga ngomongnya nanti lebih tenang. Gak buru-buru pokoknya ya. Masya Allah. Tapi gimana caranya ya biar sedekah lebih gampang, simple. Bisa dari rumah Ada aja. caranya.
Gimana? Nggak repot-repot lagi. Karena CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Ah, di sini langsung aja ya. Iya, cepat. Jadi bisa langsung sedekah subuh sekarang. Bisa. Sambil nonton bisa. Islam itu indah. Jangan kemana-mana ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.